Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi ini kita di rumah Tuhan untuk kita beribadah, mengekspresikan terima kasih kita, syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan memulaikan ibadah ini dengan kasih Kristus. Mari Ibu Utari akan buka dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Pagi ini Tuhan kami berkumpul di rumah Tuhan untuk menyembah, mengagungkan nama-Mu Bapa. Kuduskan kami, urapi kami semua Tuhan. Lancarkan mulai awal hingga akhirnya ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Glory, glory, haleluya. Berzaman dulu, jika prajurit-prajurit akan maju berperang, mereka menyanyikan glory, glory, haleluya. Nyanyian kemenangan. Saudaraku, perjuangan kita bukan melawan musuh, bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Tapi bersama Tuhan kita bisa menang. Haleluya. Glory, glory,
selawati kami. Dan biar sukacita sorga terus bekerja di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita tetap berdiri, kita akan lanjut dengan pujian berikutnya. Puji Tuhan. Kita gak tahu hari esok, tapi kalau Tuhan yang pimpin, kita gak perlu khawatir. Amin. Ku tahu siapa yang pimpin. Kalau orang-orang Kristen yang lama tahu sekali lagu ini. Puji Tuhan. Tahu siapa yang pimpin hari depan. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, mengatasi gelombang sepanjang jalan hidup. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin
silakan duduk. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala kondisi Dia ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, silakan maju ke depan. Akan didoakan di depan. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, Amin. Puji Tuhan. waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Bapak Ibu, seberat apapun perjuangan hidup kita, mungkin terkadang kita sedang melewati saat-saat yang berat, saat-saat yang sulit. Tapi kalau kita masih punya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sanggup mengubahkan situasi dan kondisi itu. Dialah pengharapan kita. Puji Tuhan. Semua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari para wanita nyanyikan pujian bait yang pertama ini. Bait yang kedua pria yang nyanyikan. Haleluya. Semua wanita. Glory, haleluya. Amin. Tetap Yesus yang mempesona Oh. Dia beri damai dan kesempatan baru. Semua kaum pria nyanyikan dengan sungguh. Di siang
musim kehidupan. Waktu ku kuat Maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sama-sama sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Engkau Tuhan pengharapan kami, Engkau Tuhan pertolongan kami, Engkau Tuhan yang menopang kami, Engkau yang membangkitkan semangat kami. Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami padamu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Tangan kiri kita taruh di dada kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Pagi ini Tuhan berfirman bagi kami. Pagi ini lawati kami Tuhan. Pengurapan yang baru bagi kami. Urapan yang khusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Perkataannya, sikapnya, ada wibawa otoritas Tuhan. Sehingga kami mengerti jalan-jalan-Mu, kehendak-Mu dan rencana-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi ini kita akan dilayani Bapak Gembala dari Mayang, Bapak Pendeta Tommy Tewan. Kami persilakan Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala. Suatu kehormatan bagi saya pagi hari ini diberi kesempatan untuk melayani jemaat GPD Logos. Langsung saja kita akan buka di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Kita akan baca sama-sama ayatnya sambil berdiri. Mari kepada jemaat kita berdiri, kita baca sama-sama ayatnya. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pagi hari ini kita ada di sini karena semua kemurahan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, dan Allah masih izinkan kita ada, bergerak, bernafas, beraktivitas karena semua masih ada dalam rancangan Tuhan. Dan biarkanlah kita tetap ada dalam rencana Tuhan, karena rencana Tuhan tidak pernah membawa kita di dalam kegagalan. Kehidupan di dunia kita sudah tahu pasti akan bermasalah, dan setiap permasalahan yang kita hadapi atau setiap masalah yang terjadi kita harus hadapi dan kita harus selesaikan. Alam gak pernah menjamin setiap orang yang setia terbebas dari masalah, terbebas dari tantangan, terbebas dari kesulitan. Alam gak pernah berjanji seperti itu. Tergantung kita bagaimana kita akan hadapi setiap masalah, bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah. Masalah harus diselesaikan. Sebab kalau kita nggak bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, selamanya kita tidak pernah merasakan namanya ketenangan, kedamaian. Jadi mau tidak mau, setiap kali kita diperhadapkan dengan masalah, kita harus hadapi dan kita harus selesaikan. Tak jarang banyak orang yang memiliki untuk bertahan dan menghadapi masalah tersebut. Namun banyak juga yang tidak mau menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Bukan cuma kepada orang yang ada di luar sana, orang yang ada di dalam gereja pun, ketika kita sedang diperhadapkan dengan masalah,
ada kalanya kita nggak bisa menyelesaikan setiap permasalahan demi permasalahan yang terjadi di setiap kehidupan kita. Jadi setiap anak Tuhan, Allah tidak pernah atau memperbolehkan kita kalah dengan masalah. Allah nggak pernah mengizinkan lewat firman-Nya setiap orang percaya kalah di dalam setiap problem, kalah di setiap masalah. Kita selalu diteguhkan oleh firman Allah, Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah. Namun kita kurang meyakinkan di dalam setiap permasalahan bahwa Allah lebih besar dari setiap masalah. Makanya setiap orang yang percaya ketika kita diperhadapkan dengan masalah, lihatlah masalah itu bahwa Allah lebih besar dari setiap masalah. Sebab kalau kita nggak mau pandang seperti itu, akhirnya masalah semakin besar, masalah semakin besar, akhirnya kita nggak bisa menyelesaikan. Tapi kalau kita punya keyakinan lewat firman Allah, setiap masalah yang saya hadapi, saya akan hadapi. Saya tidak akan undur dengan masalah. Karena saya percaya setiap masalah yang saya hadapi, Allah lebih besar dari setiap masalah. Ada kalanya kita lebih banyak menangis, lebih banyak mengeluh ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Kita kurang yakin dengan kedahsyatannya Tuhan. Kita akan hadirkan Tuhan di dalam masalah. Maka setiap masalah itu yakin pasti terselesaikan. Jadi semua insan menginginkan menjalani kehidupan dengan tenang. Tidak ada manusia di dunia ini tidak ingin rasakan yang namanya ketenangan hidup. Siapapun dia ingin mengalami yang namanya ketenangan hidup. Namun apakah setiap hari, apakah setiap saat kita selalu mengalami yang namanya ketenangan hidup? Jangankan jemaat, hamba-hamba Tuhan pun seringkali mengalami yang namanya rasa tidak ada ketenangan. Dan semua manusia pasti mengalami hal yang sama. Terkadang kita akan dihadapkan pada sesuatu yang kurang menyenangkan atau di luar harapan. Wajar kalau kita merasa sedih, wajar kalau kita merasa kecewa. Siapakah yang sanggup dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan itu? Itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang dapat menyelesaikan setiap problem, setiap masalah yang kita hadapi. Sikap apa yang kita akan ambil supaya kita tetap berdamai dengan semua masalah. Pagi hari ini saya akan berikan judul berdamai dengan keadaan. Bagaimana kita sebagai jemaat mampu berdamai dengan keadaan? Kata-katanya indah, kata-katanya enak. Tapi ketika kita mau praktekkan, rasanya terlalu sukar. Ketika kita mau berdamai dengan setiap keadaan yang terjadi di dalam pribadi, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, ada banyak hal kita nggak bisa berdamai dengan keadaan. Itu terjadi kepada gereja. Jadi sikap apa yang kita akan ambil supaya kita tetap berdamai dengan keadaan sebagai gereja, sebagai orang yang setia? Sikap apa yang saya akan ambil
supaya saya tetap berdamai dengan keadaan. Karena kita percaya ketika kita ambil satu sikap, maka Allah akan kompromi dengan sikap kita. Akhirnya kita mulai berdamai dengan setiap masalah yang kita hadapi. Jadi hidup dengan lebih tenang dan hidup dengan damai ketika kita punya sikap sebagai gereja, ketika kita hadapi setiap problem, setiap masalah. Jadi kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, kita akan menjadi pribadi yang positif, kita akan menjadi pribadi yang berkembang, dan kita akan menjadi pribadi yang berhasil. Jadi sikap yang kita ambil supaya kita tetap mengalami yang namanya damai dengan keadaan kita. Pertama, sikap pertama, kita harus menerima. Kata menerima Bapak Ibu nggak gampang. Kata menerima banyak orang sukar untuk melakukannya. Ucapkan enak, tapi ketika kita mempraktekkan dalam kondisi yang sama sekali terlalu sakit untuk kita menerimanya, itu menjadi problem dan itu menjadi masalah. Memang tidak mudah menerima sesuatu kenyataan apabila hal itu adalah hal yang menyedihkan atau mengecewakan. Kalau hal yang menyedihkan dan mengecewakan, sekarang kita disuruh untuk menerima kondisi seperti itu. Itu bukan gampang untuk kita lakukan, namun kita terus belajar. Karena kita percaya satu kali kelak kita akan jadi sama seperti Yesus. Yesus lakukan hal itu dan kita juga bisa melakukan hal itu. Jadi menerima apa yang ada di hadapan kita adalah cara yang terbaik supaya kita lekas sembuh dari luka dan mampu berdamai dengan keadaan. Saya kasih contoh. Ada salah satu ibu atau keluarga yang ada di samping rumah. Ada kalanya tetangga-tetangganya nggak kuat berdampingan dengan si tetangga satu ini. Karena ibu yang tetangga itu bukan cuma cerewet, tapi sangat-sangat jahat. Sehingga semua orang yang menempati rumah itu angkat kaki karena nggak kuat bertetangga dengan ibu yang cerewet, dengan ibu yang jahat. Satu waktu ada seorang ibu Kristen menempati rumah itu. Berapa hari kemudian, akhirnya ibu itu bawa 2 ekor ayam. Karena sudah beberapa hari ayam itu dilepas. Namanya ayam-ayam. Dia pergi di tetangga sebelah. Dia pergi masuk di dapur. Dia mulai cari makan di sana. Dia mulai bongkar sana, bongkar sini. Tiba-tiba ibu ini datang. Waduh, nggak ada masalah aja jadi masalah. Apalagi ini sudah buat masalah. Akhirnya dia tangkap 2 ekor ayam. Pada saat dia tangkap, dia pegang kepalanya baru dia putar. Satu lagi diambil, dia putar kepalanya. Namanya ibu yang jahat. Biasanya kalau sudah kayak gitu sembunyikan aja ayamnya, sudah mati kok. Ini enggak. Dia ambil ayamnya, dia lempar ke tetangga yang punya ayam. Bapak Ibu, kalau kondisi seperti ini, marah enggak? Marah enggak? Marah enggak? Marah. Kalau piaraan kita yang kita sayang ke tetangga, tiba-tiba dia kirim sudah mati. Siapapun akan marah. Namun saya mau katakan apa yang saya sampaikan pagi hari ini, bagaimana kita mau berdamai dengan keadaan. Ini memang sukar, ini memang sulit. Karena apa? Harga diri. Apa yang dilakukan oleh ibu ini, yang orang Kristen? Dia cepat-cepat bikin
lain sebagainya, baru dia buat roti ayam. Ketika roti itu jadi, apa yang dilakukan? Dia pergi di tetangga sebelah sana. Dari depan dia sudah permisi Bu. Si ibu itu sudah pasang kuda-kuda. Nah, dia mau hantam saya. Dia sudah siap untuk berantem. Tapi ibu orang Kristen ini dia datang. Bu, permisi Bu. Akhirnya, ada apa? Ini loh Bu, sebagai tanda maaf saya, ini saya buatkan roti ayam untuk ibu. Ayo Bu, diterima. Akhirnya dia terima roti ayamnya. Itu. Saya mau katakan seperti ini. Berdamai dengan keadaan. Akhirnya apa yang terjadi? Si ibu ini berubah 100%. Sama sekali berubah. Dengan tindakan seperti ini. Dia berubah dan berubah dan berubah dan berubah. Dan dia mulai menghargai orang. Apalagi ibu yang lakukan ini. Dia hargai dan sangat hargai. Setiap kali mau keluar, dia keluar dari pintu rumah. Bu, mau kemana? Hati-hati ya Bu. Memang Bapak Ibu nggak gampang untuk berdamai dengan keadaan seperti ini. Sulit untuk kita lakukan. Namun ketika kita berani melangkah untuk melakukan, kita akan lihat kedahsyatan terjadi. Orang bisa berubah cuma dengan tindakan kita seperti itu. Sebab kalau enggak, dia sendiri bisa lari dari rumah itu karena enggak kuat untuk bertetangga. Cuma karena dia mau berdamai dengan keadaan, akhirnya dia mampu membuat ibu itu berubah. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita yakin Allah akan memberikan kemampuan setiap orang percaya kalau kita berani, kalau kita mau. Jangan kita katakan sulit, enggak ada yang sulit di hadapan Tuhan. Bapak Ibu percaya dan yakin bahwa firman Tuhan yang seringkali datang di dalam kehidupan kita, cobaan yang datang tidak akan melebihi dari batas kemampuan. Kita pasti dapat melewatinya meskipun di awal kita merasa rapuh dan kita merasa hancur. Kita rapuh dan hancur untuk menghadapi semua kenyataan hidup. Kita nggak sanggup untuk disuruh berdamai dengan keadaan. Saya masih punya perasaan, saya masih punya harga diri, saya nggak mau. Ada kalanya kita terlalu egois untuk lakukan sesuatu. Demi kita akan melihat bahwa Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu bulan kemarin saya pelayanan di Sarawak, dan ada salah satu anak Tuhan, ibu muda, dia bercerita ke saya. Dia bilang, Pastor, sebetulnya saya sudah nggak ada di bumi ini. Kenapa? 2 kali saya mau bunuh diri. Terlalu berat masalah yang saya hadapi. Suami saya, dia sebagai pegawai raja, dia diberhentikan karena narkoba. Sudah nggak bisa kerja. Dan saya yang selalu jadi sasaran suami saya. Semua keluarga marah dengan saya. Keluarga saya sendiri suruh saya cerai. Tapi anak saya yang kecil yang lagi, satu waktu dia mau bunuh diri. Dan dia katakan, kata sama ibu ini, Ma, jangan cerai ya Ma. Itu menjadi pegangan dia. Akhirnya apa? Satu waktu dia mau ke laut, mau bunuh diri di malam hari. Waktu dia berjalan dan terus berjalan dan terus berjalan, sudah tinggal kepalanya yang kelihatan. Tinggal sebentar lagi dia akan ditutupi oleh air. Namun dia katakan, heran, pada waktu air sudah sampai ke sini,
Saya nggak tahu saya memuji Tuhan. Dan pujian yang saya naikkan dia katakan gini, bukan terbang tinggi di awan. Tiba-tiba ombak datang. Ombak datang menghantam dia sampai dia ada di tepi laut. Akhirnya nggak jadi bunuh diri. Jadi waktu dia bercerita dengan saya, dia katakan, tapi sekarang saya sudah berdamai dengan keadaan. Suami saya seringkali pulang pagi, dia tidur dengan perempuan lain. Ada kalanya berhari-hari. Namun ketika dia pulang, saya bisa berdamai dengan keadaan seperti itu. Saya tidak permasalahkan lagi. Saya menerima. Itu yang dia ceritakan ketika dia bergabung dengan gereja Pantekosta yang ada di Miri, Sarawak. Dia katakan, sekarang saya nggak peduli. Saya mau berdamai dengan keadaan. Sekalipun suami saya sampai hari ini seringkali pulang pagi, tapi saya tetap menerima dia. Saya nggak permasalahkan lagi. Saya nggak mau ribut-ribut lagi. Mau pulang pagi, mau pulang malam, nggak mau pulang. Silakan. Saya bilang, kok kamu mampu ya? Karena ada Yesus yang memampukan. Dia katakan, saya kerja keras pastor. Saya pegawai tata usaha di salah satu universitas. Tapi pulang, saya ambil kendaraan, saya cari penumpang kemana-mana. Ada kalanya ada orang mau jual sayur, saya ambil sayur, saya jual. Itu yang saya lakukan. Saya nggak gengsi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, itu pengalaman yang seringkali kita nggak bisa memahami rencana Tuhan. Namun ketika kita memahami, Tuhan sudah izinkan hal itu terjadi buat kita. Kita mau apain? Kalau kita mau berdamai dengan keadaan, berdamailah dengan keadaan, walaupun sukar, walaupun sulit. Mungkin di rumah, mungkin di pekerjaan, di keluarga. Ada kalanya kita nggak bisa berdamai karena terlalu berat permasalahan problem. Namun saya mau katakan, apabila kita berani untuk melangkah berdamai dengan keadaan, maka yakinlah, engkau akan rasakan ada kedamaian. Engkau akan rasakan ada ketenangan. Engkau akan rasakan betapa puas kehidupan ini ketika engkau bisa menerima hal-hal yang gak bisa engkau terima, tapi engkau terima dengan lapang dada. Makanya saya mau katakan, berdamailah dengan keadaan, berdamailah dengan kondisi yang tidak baik, maka engkau akan melihat Allah akan terus bekerja mendatangkan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saya menyanyi satu pujian sebelum saya akan akhiri. Ini menjadi pujian favorit saya, karena saya ingin rasakan kebahagiaan baik dalam pelayanan, berjemaat maupun di dalam rumah tangga. Saya ingin ada kebahagiaan terus, sekalipun banyak hal yang seringkali saya nggak mampu untuk menerimanya, saya nggak mampu untuk menjalaninya. Tapi ketika saya belajar, terima saja, berdamai saja dengan keadaan. Apapun, jangan paksakan maumu, jangan paksakan kehendakmu, supaya engkau akan melihat engkau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ku berbahagia. Yesus abadi.
Mari jemaat berdiri. Sekali lagi aku bernyanyi haleluya. Oh aku bernyanyi haleluya. Oh bahagia. Oh pagi hari ini. Sungguh kami mengaminkan Tuhan, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Dalam dunia ini ada banyak masalah, persoalan, tantangan yang kami hadapi.
Tapi biarlah Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini mengajar kami untuk kami dapat berdamai dengan keadaan itu. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami bawa setiap masalah persoalan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan dimampukan untuk kami dapat berdamai dengan keadaan yang kami sedang hadapi hari-hari ini. Sebab kami tahu Engkau Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan sumber kemenangan bagi kami. Engkau yang menjamin hidup kami Tuhan. Engkau yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlelap. Engkau tidak pernah tertidur. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Mampukan kami untuk kami tetap setia sampai langkah yang terakhir kami didapati tetap di dalam iman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami jemaat Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan, dikuduskan setiap pengorbanan kami. Kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Kita sudah dengar firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalamnya. Ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu, dia tahu bagaimana rasa lapar, dia tahu bagaimana waktu kenyang. Kemudian ayat 13 dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia atau di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Puji Tuhan. Ternyata kalau kita mendengar, kadang-kadang kita berpikir masalah saya yang paling berat, pergumulan saya yang paling berat. Ternyata kalau kita dengar ada orang-orang lain yang masih jauh lebih berat pergumulannya. Bapak Gembala ini baru pulang dari Sarawak ya, makanya ada kesaksian dari ibu itu ya. Sempat berpikir mengakhiri hidup, sampai sudah masuk ke laut, sudah mau tenggelam, kemudian dilemparkan lagi oleh ombak. Saudara, seberat apapun pergumulanmu, jangan pernah berpikir saya mau mengakhiri hidup saya. Biar hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Sebab kalau kita ambil tindakan itu, saudaraku, belajar di firman Tuhan apakah itu berkenan atau tidak. Saudaraku, serahkan sama Tuhan. Tuhan masih mampu menolong kita. Amin. Tuhan masih terlalu sanggup membuka jalan dan memberkati hidup kita. Ada banyak pergumulan rumah tangga, karena memang rumah tangga itu unik. Antara pria dan wanita memang berbeda, selera berbeda, saudara. Tetapi kita bisa menikmati kebersamaan, keindahan kalau kita ada toleransi di dalamnya juga. Saya barusan belajar toleransi. Kadang-kadang kita nuntut pasangan kita harus sempurna, istri saya harus sempurna. Apakah kita sudah sempurna sama dia? Saudaraku, coba kita belajar melihat hal-hal yang baik dari pasangan kita. Kalau kita bingung cari di mana titik salahnya, kita akan kecewa terus menjalani hidup seumur hidup. Suamiku kok kayak gak peduli, kayak cuek, kayak apa. Tapi di sisi lain mungkin dia begitu peduli, dia begitu tanggung jawab. Kadang-kadang itulah kekurangan, kelebihan dari pasangan masing-masing. Kalau kita saling melihat kelebihan dan saling support, yang kita jalani surga kecil bukan neraka kecil. Amin.
Tuhan Yesus memberkati rumah tangga GBD Logos, puji Tuhan. Tetap semangat. Saya percaya ini ada maksud Tuhan ayat ini. Saya nyanyi sekali dalam segala keadaan, waktu berlimpah atau kurang, waktu kuat ataupun lemah. Filipi 4 ayat 12 dan 13 ini kondisinya. Biar kita sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi. Tahu siapa yang pimpin? Mari petugasnya. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Mengatasi gelombang sepanjang jalan hidupku, bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, bersandar pada Tuhan, serahkan. Sekali lagi. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Mengatasi gelombang sepanjang jalan hidupku, bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Serahkan semua. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Ini lagu sebenarnya lagu Pantekosta lama, Bapak Ibu. Kalau orang-orang Pantekosta asli tahu lagu ini. Saya punya kesaksian lagu ini. Waktu lalu saya kena asam lambung berat, saudara. Hambaannya susah ya. Saya nyanyi lagu ini. Saya putar di kamar, saya nyanyi semangat. Tapi puji Tuhan, pujian ini memberikan kekuatan, dan kalau kita percaya ada kuasa dalam pujian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan pengumuman dari Ibu Gembala. Rabu pujian dan penyembahan, dan doakan Natal kita tanggal 23 Desember. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, boleh membantu rencana Natal ini, karena kalau untuk tanggal 23 kita konsumsi dan lain-lain, berapa Pak Ketua kalau untuk tanggal 23? Ya, kalau untuk acara tanggal 23 saja 17 lebih kali ya, atau 16 lebih. Tapi 18 juta lebih ya. Kalau ada berkat sisa, kita mau nikmati kebersamaan juga di tanggal 25, walaupun
perjamuan kasih dengan biasa-biasa saja. Dan tanggal 1, jadi kita membutuhkan total 25 juta. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati Tuhan buka jalan. Amin, puji Tuhan. Selamat datang juga ini dari Timur Leste kayaknya ada Lia sama suami, Tuhan berkati. Jadi waktu pemberkatan 2 tahun lalu di Bali ya, setahun yang lalu tuh 2 tahun yang lalu ya, waktu masa-masa Omikron baru ketemu lagi. Tuhan berkati. Selamat datang bagi jemaat-jemaat yang mungkin baru pertama kali di sini. Tuhan Yesus berkati semua. Terima kasih Bapak Pendeta Tommy Tewal, masih suka dengar khotbahnya, sudah berhenti. Hari kita semua bangkit berdiri. Tuhan berkati Bapak Pendeta Tommy dan keluarga dan pelayanannya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan akhiri seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, amin, menangis di bawah kakimu, amin. Demikian rindu mau mengasihi Yesus, kau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Pagi yang indah ini kami mengucap syukur buat penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami percaya kalau hidup kami tetap di dalam Tuhan, dalam segala kondisi apapun yang kami hadapi, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti memberikan penyertaan Tuhan bagi kami umat-umat Tuhan. Terpuji nama Tuhan, meneraikan firman-Mu. Dan kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Tommy dan keluarga dan jemaat di GPD Hima yang semakin bertumbuh dan bertambah, semakin banyak jiwa percaya dan mengasihi memuliakan Tuhan. Seluruh jemaat GPD Logos yang datang pagi ini dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai mungkin hal yang sedang mereka hadapi, tetapi mereka menyempatkan diri untuk datang beribadah karena mereka tahu mereka harus beribadah sebab Tuhan baik dalam hidup kami, sebab Tuhan sungguh luar biasa. Tanpa Tuhan kami tidak mampu, jauh dari Tuhan kami tidak berdaya. Itu sebabnya kami mau selalu dekat dengan Tuhan. Ketika kami dalam keadaan limpah, kami tahu itu juga dari Tuhan. Ketika kami mungkin sedang menghadapi hal-hal dalam kekurangan, kami percaya Tuhan yang menopang kembali kami untuk tetap bertahan, percaya pada Tuhan sampai akhir. Berdoa buat rencana Natal tanggal 23, 25 dan ucapan syukur tanggal 1. Dalam nama Yesus, Tuhan bukakan jalan, Tuhan adakan. Kami percaya tim panitia Tuhan pakai dan kompak semua, tim pelayanan yang ada, tim altar, Tuhan semua adalah pemberian Tuhan, talenta-talenta yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan pakai semua jemaat GPD Logos, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang berarti, hidup yang dapat berguna bagi Tuhan, bagi keluarga dan masyarakat. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit dijamah dipulihkan, yang susah Tuhan memberikan penghiburan, yang sedang dalam pergumulan dalam nama Yesus Tuhan memberikan kemenangan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Berkat ini atas pribadimu, keluargamu dan ekonomimu mulai hari ini sampai Maranatha. Semua yang percaya katakan amin.